Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, pagi ini kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga, dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan renungan firman-Mu. Sekalipun renungan firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Maka sucikan hati dan pikiran kami yang mendengarkan, dan kami naikkan doa syafaat kepada Bapa surga. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 56b dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 dari pasal 23 ayat 56b sampai ayat pertama, pasal 24 sampai ayat yang ke-12. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan, mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangulah karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali di kubur, mereka menceritakan semuanya kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bangkit, tetapi yang sangat menarik firman pagi ini. Ternyata murid-murid ketika mendapat berita dari perempuan-perempuan melihat bahwa Yesus telah bangkit dan kubur kosong, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya, dianggap omong kosong, sebagaimana Alkitab berkata pada ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan yang seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Berita tentang kebangkitan yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu, karena mereka melihat kubur yang kosong, tetapi mereka tidak percaya. Mereka lupa akan perkataan. Dia lupa akan perkataan Tuhan, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-7, yaitu bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Murid-murid sudah dapat berita tentang bahwa Yesus akan bangkit langsung dari murid Yesus, daripada Yesus murid Yesus, tetapi mereka tidak ingat
Tapi wanita itu dia ingat, ya, sebagaimana ayat yang ke-8, maka teringatlah pada murid-muridnya lupa kebangkitan Yesus. Berapa banyak kehidupan manusia ketika dengar firman Tuhan, oke dengar, tapi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, lupa akan firman Tuhan, lupa akan perkataan Yesus. Sebagaimana kalau kita ingat firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-sekali tidak meninggalkan kamu, aku sekali-sekali tidak membiarkan kamu. Berarti perkataan Tuhan perkataan yang dapat dipercaya. Tapi ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, ketika masih problem, lupa akan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkan saudara. Ya. Maka firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita. Dan kita ingat, artinya kita ingat menjadi daging dalam hidup kita. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa dia gembala yang baik, dia juga akan memperhatikan. Sebagaimana Mazmur 23, sekalipun Mazmur 23 ayat 4, sekalipun berada dalam lembah bayang maut, Tuhan menyertai, atau tongkat yang ada Tuhan menyertai. Kenyataan Tuhan tetap berlaku hari ini sampai selama. Ingat, kalau saudara ingat akan firman Tuhan, ingat akan firman Tuhan bahwa Tuhan gembala yang baik. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, mungkin saudara ngerti hari ini mengalami lembah kekelaman atau lembah, firman Tuhan, tongkat dan gada Tuhan yang menyertai saudara. Ingat, amin, bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Bahkan dia membaringkan rumput yang hijau, demikian air yang segar dan air yang tenang. Semua Tuhan janjikan, kita akan peganglah akan firman Tuhan. Firman Tuhan tiada tandingan. Amin. Saudara percaya? Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman hati kami, memberikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari semua takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.